Dalam sesi kali ini, setelah kita melewati 2 video sebelumnya, tahapan observasi, tahapan kolaborasi, tahapan berikut yang tidak kalah penting dalam tahapan mentoring, yaitu tahapan supervisi. Yuk, simak video berikut. Berbicara supervisi, maka berbicara adalah bagaimana kita melakukan monitoring kepada mente kita. Berbicara supervisi adalah bagaimana kita lebih banyak memberikan porsi kepada mente kita untuk kita lebih berperan sebagai seorang supervisor. Supervisor adalah seseorang yang mengawasi apa yang dilakukan oleh mentenya. Supervisi ini adalah aktivitas bagaimana kita mengawasi dan juga memberikan feedback kepada mente kita. Masih dalam cerita ketika di sebuah pabrik pengecoran logam, setelah berbagi peran, setelah bisa melakukan semua aktivitas, hari pertama adalah hari di mana kami diberikan tanggung jawab untuk bisa mengoperasikan mesin mulai dari awal, mulai dari startup, mulai dari memanaskan mesin, kemudian mulai dari setting untuk beberapa spray, sampai juga dengan beberapa aktivitas lainnya. Dalam tahapan ini, yang kami lakukan adalah melakukan secara penuh dalam 1 hari kerja. Melelahkan, pasti melelahkan. Dan di dalam tahapan ini, seorang mentor dapat melakukan supervisi dengan baik. Kenapa saya sampaikan dengan baik? Hati-hati, ini adalah hari pertama si mente melakukan apa yang dilakukan oleh seorang mentor. Oke. Ada 3 hal yang harus diperhatikan dalam tahapan supervisi ini. Yang pertama adalah membuat checklist aktivitas yang akan dilakukan oleh mente. Melakukan checklist ini lebih ke arah bagaimana kita nanti akan memberikan di tahapan kedua, yaitu memberikan feedback. Checklist urutan dari 1 sampai juga dengan beberapa, sehingga kita dapat dengan mudah, baik mentor maupun mente, melakukan secara urut, secara tepat. Oke, itu langkah pertama. Langkah kedua, kita bisa melihat dari hasil checklist yang dilakukan oleh mente kita. Langkah kedua, kita bisa melihat mana yang masih menjadi gap, mana yang masih melakukan kesalahan, mana yang memang belum tepat. Sehingga dalam tahapan kedua ini adalah kita mengevaluasi dari aktivitas yang sudah dilakukan oleh mente, sudah seberapa jauh pengalaman dan aktivitas yang sudah dia lakukan, sehingga kita bisa mengevaluasi. Dan tahapan evaluasi ini kita dapat memberikan feedback kepada mente kita, apa yang masih kurang, apa yang harus ditambahkan, apa yang bisa dilakukan biar lebih efektif, sehingga di dalam tahapan ini mentor dapat dengan baik memberikan feedback dan juga arahan kepada mente kita. Bahkan dalam tahapan mentoring, jika di tengah-tengah ada yang dilakukan tidak sesuai dengan aktivitasnya, ingat, Anda bisa stop, Anda langsung memberikan feedback. Anda bisa stop, Anda lakukan arahan yang baru. Untuk apa? Untuk bisa mente segera memperbaiki kesalahannya. Dan yang langkah ketiga, dan yang tidak kalah penting dalam langkah ketiga ini adalah mentor mereview dan juga memberikan bagaimana tips-tips, lebih ke arah bagaimana mentor memberikan quick action. Jadi biasanya dalam tahapan mentoring ini, ketika mente mulai masuk ke dalam area operasi, ketika mente baru masuk ke dalam sebuah pekerjaan, pasti ada materi-materi yang tertinggal. Nah, di tahapan ketiga ini, mentor memberikan tips-tips, memberikan masukan-masukan, sehingga mente bisa mencatat dan bisa melakukannya jauh lebih baik lagi. Terus lakukan sedikit demi sedikit dalam tahapan supervisi ini. Dan bagi Anda, para leader, para mentor, tetap semangat untuk bisa menjadikan mente Anda untuk bisa melakukan yang jauh lebih baik. Mentoring adalah tahapan yang asik, mentoring adalah tahapan yang menyenangkan, mentoring adalah tahapan bagaimana kita mentransfer knowledge secara berurut dan juga secara sistematis. Sukses untuk Anda, para mentor, dan sukses untuk Anda, para mente. Segera
pelajari, segera pahami apa yang disampaikan oleh mentor Anda. Sukses untuk kita semua. Dari saya, Aditya Nugraha, founder Continuous Improvement Academy.